Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sahabat Raja rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Abu Ahmad yang akan menemani sahabat Raja sekalian mendengarkan bersama kajian-kajian Islam ilmiah yang akan dihadirkan di ruang dengar sahabat Raja, tentunya di radio kesayangan kita semua, Radio Roja Base FM Palu 101.8 Be The Best Muslim, mengudara dari Jalan Kamboja nomor 25 Tali Semanti Kelore, Kota Palu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai pemahaman para salafus saleh. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan bersama kajian live kita dari studio Radio Roja Palu, pembahasan fikih muslimah bersama guru kita Ustaz Taufik Rahman hafizahullah taala, yang akan kita dengarkan bersama insyaallah sampai isya nanti. Untuk pembahasan fikih muslimah akan kami bagi menjadi dua sesi. Yang pertama akan Ustaz membahas tentang materi fikih muslimah, dan kedua, pada sesi kedua kita akan membuka sesi tanya jawab buat muslimah semua untuk bertanya mengenai fikih muslimah tentunya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita telah kedatangan guru kita Ustaz Taufik Rahman LC hafizahullah taala, dan kepada kita sapa beliau guru kita Ustaz Taufik Rahman LC hafizahullah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas waktu dan kesempatannya hadir di studio kita ini tentunya. Dan baiklah sahabat Raja rahimani wa rahimakumullah, langsung saja mungkin kita dengarkan bersama materi kajian kita tentang fikih muslimah bersama guru kita Ustaz Taufik Rahman LC hafizahullah taala. Kepada Ustaz, falyatafadhal maskur. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Roja, sahabat Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga kita selalu berada dalam kebaikan, ya, dalam kesehatan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah selalu menjaga kita, ya, dan melindungi kita dari segala keburukan. Sahabat Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dalam fikih muslimah. Kali ini kita akan menyebutkan bab tentang atau pembahasan tentang menyentuh perempuan, ya, apakah membatalkan wudu atau tidak. Ya, ini persoalan fikih yang sangat masyhur yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Ya, itu akan kita sebutkan, kita akan rinci, ya, sedikit rinci di pertemuan kali ini. Ya, jadi tentang, ya, pembahasan, ya, kita, yaitu apakah membatalkan wudhu ketika seorang laki-laki bersentuhan dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Ya, tentu tanpa sengaja, ya, sengaja. Kalau ya sengaja, ya apa urusannya dia seperti itu, jelas haram, ya. Nah, kita tidak berbicara tentang haramnya sekarang, tapi kita berbicara tentang status hukum ketika terjadi sentuhan kulit, ya, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram, apakah itu membatalkan wudhu atau tidak. Nah, yang menjadi landasan perselisihan mereka ini adalah firman Allah di surat Al-Maidah, ya, di surat Al-Maidah ketika Allah menyebutkan tentang masalah wudu, ya, dan tayammum. Nah, di situ Allah menyebutkan salah satu sebab yang mengharuskan taharah, yaitu Allah mengatakan aula mastum an-nisaa, atau, ya, jika kalian menyentuh, dalam tanda kutip, ya, menyentuh wanita atau perempuan. Nah, untuk ayat ini kata al-lamsu, ya, al-lams atau kata al-mas, ya, ini dua mufradat, ya, atau dua kosakata yang digunakan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, yaitu kata al-lams dan kata al-massu. Nah, dari kata
lamastum ini dalam surat Al-Maidah ini ulama berselisih pendapat ya, tentang hukum yang kita sebutkan tadi, apakah menyentuh perempuan itu bisa membatalkan wudhu seseorang atau tidak. Ya, perselisihan mereka itu ya karena perbedaan penafsiran ya dari makna kata ini. Dan dalam bahasa Arab ya memang istilah al-lamsu atau al-massu ya bisa digunakan untuk dua istilah tersebut ya. Ya, jadi bisa digunakan untuk kata al-jima ya, yaitu bersetubuh. Kemudian juga bisa bermakna menyentuh ya, menyentuh dengan tangan, ya menyentuh dengan tangan. Nah, dari kata ini ya, dari kata al-lams atau al-massu ini, maka para ulama kita berbeda pendapat ya, dan itu ada 3 pendapat ya, yang disebutkan dari mereka dalam kitab-kitab fikih. Kita akan sebutkan yang pertama. Pendapat pertama mengatakan bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudhu ya, apapun keadaannya, baik dia menyentuhnya dengan syahwat atau tanpa syahwat, baik dia lakukan itu dengan sengaja ya, atau mungkin tidak sengaja, atau juga kebetulan saja ya terjadi. Nah, ini ya, apapun keadaannya ya, dalam semua kondisi tadi, menyentuh perempuan ya bagi orang yang berwudu ini, sudah berwudu ini, itu akan membatalkan wudunya ya, dan ini adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi ya, mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi. Beliau berargumen dengan makna kata al-lamsu tadi ya, beliau katakan bahwasannya pada dasarnya makna al-lams itu adalah al-massu bil yad, yaitu menyentuh dengan tangan ya, dan itu beliau kuatkan dengan beberapa dalil dari hadis ya, diantaranya hadis dalam riwayat Imam Ahmad ya, tentang kisahnya Ma'iz ya, seorang sahabat yang terjatuh dalam zina. Ketika dia diinterogasi, Nabi SAW ya, sempat bertanya kepadanya, la'allaka qabbalta aw lamasta ya, la'allaka qabbalta aw lamasta, barangkali saja engkau cuma mencium atau lamas, nah ini ya, atau menyentuh ya, barangkali saja engkau hanya mencium atau memegang ya. Kemudian di hadis yang lain lagi dalam riwayat Imam Ahmad juga, Nabi SAW mengatakan ya, tentang anggota tubuh yang memiliki dosa zina. Beliau katakan di situ, waliyadu zinaha al-lamsu, dan tangan zinanya adalah dengan memegang ya, ya. Ini dasar yang dipegangi oleh Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi, yang mendasari beliau untuk berpendapat bahwa menyentuh perempuan, memegang perempuan ya dengan tangan ya, memegang biasa dengan tangan, itu bisa membatalkan wudhu ya, bisa membatalkan wudhu. Nah ya, tapi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja hadis-hadis ini sangat umum sekali ya, karena paling banter yang dibahas tentang hadis ini adalah bahwa kata al-lamsu itu ya, yang dimaksudkan adalah dari hadis tadi yang beliau sebutkan sebagai dalil, paling banter dimaksudkan adalah makna umum ya, bahwasanya dia adalah yang selain jima, yang selain bersetubuh. Dan tentu dalil beliau ini tidak menyelesaikan persoalan kita ya, perselisihan yang terjadi di antara para ulama, karena tetap saja bahwasanya perselisihan mereka tentang kata al-mulamasah atau al-lamsu itu dalam ayat ya, itu masih tegak ya, masih ada ya, karena ini tidak menyelesaikan persoalan. Jadi tetap saja pembahasannya, apakah kata al-lamsu dalam ayat itu dimaksudkan bersetubuh atau yang selain itu ya, sentuhan biasa saja ya. Jadi kita tidak membahas hadisnya, tapi membahas tentang ayat tersebut ya, ayat yang
Allah turunkan itu. Ya, dan hadis-hadis yang beliau sebutkan ini sama sekali tidak menunjukkan masalah ini, ya, tidak menunjukkan masalah tentang makna dari ayat tersebut. Baik, kemudian itu pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa menyentuh perempuan atau memegang perempuan, ya, bersentuhan dengan perempuan itu tidak membatalkan wudhu secara mutlak, ya, tidak membatalkan wudhu secara mutlak, baik itu dengan syahwat atau juga tanpa syahwat, ya, tidak membatalkan wudhu sama sekali, ya, menurut pendapat ini. Dan ini adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahmatullah alaihi, ya, mazhabnya Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi. Beliau berargumen, ya, dengan beberapa alasan, ya, dengan dalil. Yang pertama adalah bahwasannya hukum asalnya adalah taharah, ya. Jadi bagi orang yang bersuci, ketika dia sudah bersuci maka hukum asalnya adalah taharah, ya, dan sampai datang, ya, sampai ada dalil sahih yang menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa membatalkan taharahnya, ya, sampai ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa sesuatu itu membatalkan taharahnya, dan dalil itu menurut beliau tidak ada, ya, dalil itu menurut beliau tidak ada. Adapun masalah ayat yang dijadikan dalil tadi itu akan datang penjelasannya, ya, bahwasannya yang dimaksudkan ayat itu adalah bersetubuh, ya, yang dimaksudkan ayat itu adalah, ya, bersetubuh. Itu kita akan sebutkan nanti insyaallah. Nah, ini argumen pertama, ya, dalil alasan pertama yang beliau sebutkan, yaitu hukum asalnya, ya, bahwasanya adalah taharah, dan taharah itu tidak bisa batal, ya, kecuali dengan dalil yang sahih. Kemudian dalil yang lain yang beliau gunakan adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Aisyah mengatakan, ya, dalam hadis sahih dalam Sahih Al-Bukhari, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi. Saya tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua kakiku berada di kiblatnya, ya, kedua kakiku berada di kiblatnya. Fa idza sajada ghamazani faqabattu rijli fa idza qama basattuhuma, ya, fa idza sajada ghamazani faqabattu rijlayya fa idza qama basattuhuma. Nah, ketika beliau sujud, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, maka beliau akan memegangku, ya, memegangku, maka saya akan menarik kedua kaki, ya, menarik kedua kakiku itu, ya, melipat kedua kakiku. Dan jika beliau berdiri, saya akan melepaskannya kembali, ya, menjulurkannya kembali. Nah, hadisnya sahih, ya, dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, sekali lagi Aisyah mengatakan, saya tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua kaki saya berada di kiblatnya, ya, berada di kiblatnya. Dan jika beliau sujud, maka beliau akan memegang kakiku, ya, memberi isyarat, maka saya akan melipat, ya, kedua kaki itu, dan jika beliau bangkit, saya menjulurkannya kembali, ya, menjulurkan kedua kaki tersebut. Hadis sahih, ya, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini jelas sekali, ya. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang Aisyah, ya, berisyaratnya kepadanya, memberitahu padanya untuk melipat kakinya karena beliau akan sujud di tempat itu. Baik, kemudian hadis yang lain lagi, dalil yang lain lagi adalah masih hadisnya Aisyah juga radhiyallahu anha, dan ini dalam Sahih Muslim. Aisyah mengatakan, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Satu malam saya kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur. Ya, jadi dia terbangun di malam hari dan dia tidak dapatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat tidurnya. Faltamastuhu, maka saya mencarinya, ya, yaitu dengan meraba-raba, ya, karena, ya, dalam riwayat Aisyah juga di masa mereka itu belum ada lampu, ya, belum ada penerangan. Jadi rumah-rumah mereka masih gelap, ya, belum ada penerangan. Jadi kata Aisyah, faltamastuhu,
Ya, saya mencarinya, maksudnya mencari dengan tangan, ya, meraba-raba. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid. Ya, wa huwa fi al-masjid wa huma mansubatani. Maka tanganku itu ya menyentuh kedua telapak kakinya. Ya, tanganku menyentuh kedua telapak kakinya. Ya, beliau sedang sujud dan kedua telapak kaki itu tegak, ya, berdiri tegak. Ya, dan hadisnya sahih dalam sahih Imam Muslim. Ya, sekali lagi ini hadis yang kedua, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Di satu malam beliau kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur, maka beliau mencarinya meraba-raba, ya, karena gelap, dan tangannya itu menyentuh kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang sujud, ya, dan kedua kaki itu ditegakkan, ya, kedua kaki itu ditegakkan. Nah, ini dalilnya yang digunakan oleh Abu Hanifah, ya, dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau, bahwasannya bersentuhan kulit, ya, antara laki-laki dengan perempuan itu tidak membatalkan wudhu, ya, tidak membatalkan wudhu. Ulama-ulama Syafi'iyah menjawab dalil ini, ya, dengan jawaban yang sebenarnya terlalu agak dipaksakan, ya. Mereka mengatakan, ya, barangkali saja Aisyah menyentuhnya dengan alas, ya, ada alas yang menghalangi sentuhan itu dengan tubuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini, ya, barangkali, ya, mereka menggunakan itu barangkali saja. Ya, ini tentu berlebihan, ya, berlebihan. Dan kita pahami bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau orang sholat pasti tidak menggunakan apa-apa di kakinya, ya, apalagi beliau di rumahnya, ya, dan, ya, Aisyah menyentuhnya tidak mungkin juga, ya, dengan kain, ya. Ya, tapi ala kulli hal begitu, ya, kalau dalam fikih, ya, semuanya ada saja yang bisa dijadikan dalil, ya, oleh para ulama kita rahmatullah alaihim. Baik, kemudian dalil berikutnya lagi yang digunakan oleh Abu Hanifah rahmatullah alaihi, yaitu hadisnya Aisyah juga, ya, radhiyallahu anha, bahwa, ya, disebutkan beliau mengatakan, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atan min nisaihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium salah seorang istrinya, kemudian beliau pergi sholat, ya, beliau pergi sholat dan beliau tidak berwudu lagi. Ya, beliau pergi sholat dan tidak berwudu lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dilemahkan oleh banyak ulama. Ya, diantaranya Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Ahmad bin Hanbal, ya, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, dan An-Nawawi. Ya, mereka semuanya ini melemahkan hadis tersebut, dan sebagian ulama, ya, menilainya sahih. Ya, diantaranya yang mensahihkan hadis ini adalah Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Ibnu Abdul Bar, Az-Zailai, dan Al-Albani rahmatullah alaihim ajma'in. Ya, ini hadis ini, ya, sangat jelas sekali, ya, kalau seandainya dia sahih, ya, ya, ini nampak jelas sekali, ya, bahwa bersentuhan, ya, itu tidak membatalkan wudu, ya, bersentuhan biasa itu tidak membatalkan wudu, ya. Dan kalau seandainya dia tidak sahih, maka hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, dua hadis yang kita sebutkan tadi itu sudah cukup, ya, sudah cukup. Yang ditambah lagi dengan hukum asal yang disebutkan oleh Abu Hanifah tadi, ya, bahwasanya hukum asalnya adalah tohara, dan tohara itu tidak bisa dibatalkan kecuali dengan sebuah hujjah, ya, sebuah dalil yang kuat, ya, yang sahih. Kemudian berikutnya, ya, ini pendapat yang kedua tadi, ya. Ini berkait dengan mahram. Tadi saya sebutnya selain mahram, ya, tapi ini lebih umum sebenarnya untuk semua perempuan, ya, baik yang mahram atau bukan yang mahram. Di mazhab Syafi'iyah mungkin mereka akan mengatakan, ya, ini kasusnya Aisyah mahram, ya, antara beliau dengan istrinya,
Ya, cuma kita katakan apa yang membedakan antara mahram dengan bukan mahram. Ya, kalau seandainya itu akan dibedakan, tentu Rasul akan menjelaskannya. Ya, beliau akan menjelaskannya. Dan penjelasan itu tidak ada, tidak ada. Ya, jadi hukumnya kembali ke hukum asal. Ya, hukum asal kalau seandainya terjadi, ya, entah dia mahram atau bukan mahram, nah menurut pendapat kedua ini itu tidak akan membatalkan wudhu. Ya, tidak akan membatalkan wudhu. Baik, kemudian ada pendapat yang ketiga yang membagi masalah ini, ya, memperinci masalah ini. Ya, jadi mereka mengatakan jika sentuhan itu, ya, dilakukan dengan syahwat, maka itu membatalkan wudhu. Ya, kalau terjadi dengan syahwat, maka itu akan membatalkan wudhu. Tapi kalau dia terjadi tanpa syahwat, ya, syahwat, maka itu tidak membatalkan wudhu. Ya, tidak membatalkan wudhu. Dan ini adalah mazhab, ya, pendapat dalam mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Ya, pendapat dalam mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Nah, mereka ini mencoba untuk memadukan, ya, antara dalil-dalil tersebut. Ya, mencoba untuk memadukan antara dalil-dalil tersebut. Jadi mereka katakan bahwa ayat yang di Al-Maidah itu menunjukkan bahwa perkara tersebut membatalkan wudhu. Ya, yang membatalkan wudhu. Ya, sementara hadis-hadis, ya, jelas sekali, ya, bahwasanya itu tidak membatalkan wudhu. Ya, tidak membatalkan wudhu. Nah, karena itulah mereka memadukan dalil-dalil ini. Mereka katakan bahwa jika sentuhan itu terjadi dengan syahwat, maka itu akan membatalkan wudhu. Ya, sementara kalau itu terjadi dengan biasa saja tanpa ada syahwat, maka itu tidak membatalkan wudhu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, ini 3 mazhab ulama kita. Dan wallahu a'lam, pendapat yang rajih, yang terpilih, dan ini, ya, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang rajih ini tentu akan berbeda-beda, ya, tergantung siapa yang bicara, ya, bicara, ya. Jadi di sini saya katakan, dan mungkin ada pendapat yang lain, ya, tapi kalau di majelis saya ini, ya, saya katakan pendapat yang sahih, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat insyaallah dalam makna ayat itu. Yang dimaksudkan dengan lamastum an-nisa adalah bersetubuh, ya, bersetubuh. Dan inilah yang ditafsirkan oleh sahabat, ya, yang didoakan oleh Rasulullah SAW, ya, untuk menafsirkan Al-Quran, ya, agar Allah mengajarkannya tentang tafsir Al-Quran, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, sekali lagi, ini merupakan tafsir yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan dipilih oleh imam ahli tafsir, ya, Imamul Mufassirin, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahmatullah alaihi. Ya. Dan kata al-lamsu, ya, dan kata al-mas, ya, dalam bahasa Arab atau dalam Al-Qur'an bisa bermakna bersetubuh, ya, bisa bermakna bersetubuh. Jadi tidak hanya makna sentuhan biasa, ya, berpegang biasa, tidak, tapi juga dia digunakan untuk makna bersetubuh. Ya, di antaranya adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 236. Allah Ta'ala mengatakan, ya, persoalan cerai, ya, atau talak. Allah mengatakan la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna. Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian menceraikan, ya, istri-istri kalian malam tamassuhunna, ya, selama kalian tidak, ya, selama kalian belum menyetubuhi mereka, ya, selama kalian belum menyetubuhi mereka. Ya, Allah mengatakan tamassuhunna. Jadi kata almas di sini adalah bersetubuh, ya, pasti, ya, maknanya adalah bersetubuh dan bukan sentuhan biasanya, bukan berpegang yang biasa dengan tangan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, dan makna ayat Al-Maidah itu kalau mau dipahami dengan baik, ya, sebenarnya mengarah ke situ, ya, mengarah ke arah tersebut, ya. Karena di sini, ya, ini faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahmatullah alaihi. Ya, beliau katakan bahwa firman Allah di ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu akan sholat, ya, maka cucilah wajahmu, dan seterusnya, ya, sampai ke
wa arjulakum ilal ka'bain, ya cucilah kedua kakimu sampai ke mata kaki. Nah, ini adalah toharah sugro, ya, yang dia merupakan pokoknya dasar dari bersuci, yaitu berwudu ini, ya, berwudu. Nah, kemudian Allah mengatakan wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Allah mengatakan wa in kuntum marda, jika kalian sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian datang dari kamar kecil, ya dari jamban, au lamastumun nisa, ya, atau menyentuh perempuan, ya, dalam tanda kutip menyentuhnya di sini, ya, kita bahas tadi. Kemudian Allah katakan falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air, ya tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci, ya, bertayamumlah dengan tanah yang suci. Nah, ayat ini, ya, potongan ayat ini adalah badal, ya, pengganti dari wudu, ya, pengganti dari wudu, ya, dia merupakan pengganti dari wudu di bagian pertama ayat tadi itu. Nah, kemudian firman Allah tadi, ya, auja ahadun minkum minal ghaiti, dan seterusnya, ya, auja ahadun minkum minal ghait, atau salah seorang kalian datang dari jamban, ya, ketika dia buang air kecil atau buang air besar. Nah, ini adalah penjelasan untuk sebab hadas kecil, ya, sebab yang merupakan hadas kecil untuk melakukan toharah ini, ya, bertayamum ini. Kemudian firman Allah aula mastumun nisa, ya, atau menyentuh perempuan, ini adalah penjelasan tentang hadas akbar, ya, hadas besar, ya, hadas besar. Jadi kalau kita ingin memahami ayat, ya, memahami Al-Quran, atau memahami, kalau kita paham bahasa Arab, ya, nah kita akan paham, ya, kita akan jelas, ya, bahwasanya Allah membedakan di sini, ya, antara orang yang datang dari buang air dengan lamastum an-nisa, ya. Kalau kedua-duanya, kalau lamastum an-nisa di sini hanya bermakna menyentuh biasa, ya berarti penjelasan semua di sini hanya berkait dengan hadas kecil saja, ya. Jadi seseorang bertayamum dari hadas kecil ketika tidak mendapatkan air. Tapi ketika dibedakan, ya, bahwasannya makna lamastum an-nisa ini adalah jima, ya, hadas besar, maka masuklah makna ayat ini, ya. Jadi Allah akan menyebutkan dua hal, yaitu hadas kecil dan hadas besar, ya. Jadi ketika terjadi seseorang sakit, atau seseorang dalam safar, atau seseorang selesai dari buang air, ya, hadas kecil, ya, atau seseorang ketika dia bersetubuh dengan istrinya dan ini hadas besar, ya, dan dia tidak mendapatkan air, maka fatayammamu sa'idan thayyiba, maka, ya, bertayamumlah dengan tanah yang suci, ya, tanah yang bersih. Ya, ini berbicara dari aspek balaghah, ya, keindahan bahasa, dan ini hanya bisa dipahami ketika seseorang belajar bahasa Arab, ya. Faedah ini disebutkan oleh Imam Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi. Nah, inilah alasan yang kemudian kita rajihkan, kita kuatkan, bahwasannya makna ayat tersebut adalah bersetubuh, ya, makna ayat tersebut adalah bersetubuh, bukan bersentuhan biasa. Dan ini adalah tafsir yang yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan dikuatkan oleh imam ahli tafsir, yaitu Imam Abu Ja'far At-Tabari rahmatullah alaihi. Nah, ada pendapat yang kedua, ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat kedua mengatakan itu batal, ya. Dan ini juga pendapat seorang sahabat yang lain, ya, sahabat yang juga berilmu, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Ibnu Mas'ud berpandangan bahwa makna ayat tersebut adalah bersentuhan biasa, ya, bersentuhan biasa dan bukan bersetubuh, ya, bukan bersetubuh. Ya, jadi perbedaan penafsiran ini sudah lama, ya, sudah terjadi sejak masa para sahabat dahulu, ya. Jadi kalau toh kemudian sampai sekarang ini tidak selesai, ya tidak perlu dipermasalahkan, ya. Tugas kita sebagai muslim adalah mencari kebenaran, ya, mencari kebenaran. Jadi kita tidak boleh asal-asalan saja, ya. Kita harus mempelajari masalah ini, kita pilih pendapat yang paling kuat, ya. Kalau Anda tidak bisa memahami sendiri, ya bertanyalah kepada orang yang Anda percayai ilmunya, ya, dan Anda pegangi pendapat itu, ya, Anda pegangi pendapat itu. Jadi kita tidak boleh pelin-pelan dalam masalah ini, ya, silakan Anda memilih salah satunya dengan dalilnya, ya, dengan dalilnya.
Ya demikian kurang lebih yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang ya berkenan dari penyampaian tadi. Terima kasih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan atas materi yang telah diberikan pada kesempatan malam hari ini dalam pembahasan fikih muslimah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita dapat mengambil banyak manfaat, menambah keilmuan kita semua, dan tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada pembahasan kita saat ini, yaitu apakah menyentuh wanita itu membatalkan wudhu atau tidak. Dan insya Allah pada sesi kedua kita akan mengangkat tanya jawab buat sahabat roja sekalian yang masih mendengarkan kami di 101.8 FM. Bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di 0822 9999 1014, bisa melalui pesan singkat ataupun WhatsApp kami tentunya. Barakallahu fikum. Dan kita dengarkan satu jeda radio roja sebagai, dan kita lanjutkan pada sesi kedua nanti, sesi tanya jawab. Satu, dua. Oh ya, makasih. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam program kajian Islam ilmiah yang disiarkan secara langsung dari studio Radio Raja Palu bersama guru kita Ustadz Taufik Rahman LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan fikih muslimah. Dan alhamdulillah kita telah masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dan baik, langsung saja kita angkat satu pertanyaan Ustadz dari sosial media kita. Baik. Ada satu pertanyaan dari Widya Ningrum di Instagram yang bertanya, bagaimana hukumnya seorang wanita yang mengimami wanita pada waktu sholat yang dijaharkan suara? Apakah boleh wanita menjaharkan suaranya ketika sholat tersebut yang kalau suaranya bisa terdengar orang lain, Ustaz? Fadhal, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Untuk sholat berjamaah antara sesama wanita boleh ya, dan hukumnya sama dengan laki-laki. Kalau dia sholat sirriyah ya harus sirriyah, dan kalau dia sholat jahriyah ya dia dibaca secara jahar juga. Hanya saja syaratnya adalah ketika itu tidak ada ya laki-laki di dekat mereka ya, tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya di dekat mereka ya. Jadi itu wajib dijaga ya agar dia tidak memperdengarkan bagusnya suara bacaannya itu kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, baik, syukran jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Kita angkat lagi satu pertanyaan dari Abu Khadijah Jalan Kimaja Dewantara. Beliau bertanya, bismillah Ustaz, saya mau bertanya apa hukumnya kepala digundul sedang ana belum pernah umroh, karena ana pernah dengar dari ustadz lain bahwa kepala digundul selain tahallul itu hukumnya makruh. Jazakumullah khairan. Tafadhal. ya. Menggundul kepala ya tergantung apa motifnya ya, apa motifnya. Kalau dia dilakukan dalam bentuk sebuah ritual ya, dan itu dilakukan oleh sebagian orang ya, bernazar untuk menggundul kepala ya, yaitu kita pernah dengar ya kalau di berita-berita politik misalkan dahulu ketika calonnya menang dia akan menggundul kepala. Yang seperti ini tidak dibenarkan dalam agama kita ya, karena menggundul kepala dalam ibadah itu hanya dibenarkan ketika di saat umrah, haji dan umrah ya, di saat haji dan umrah. Adapun untuk motif yang selain itu ya hukumnya makruh ya, ya ketika dalam di dalam kebiasaan itu tidak dianjurkan ya bagi seorang muslim untuk menggundul kepala ya, tidak dianjurkan untuk seorang muslim untuk menggundul kepalanya ya. Para ulama juga menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri
Khawarij, ya, ciri-ciri Khawarij, ya, sektenya, ya, firqahnya, ya mereka itu suka menggundul kepalanya, suka menggundul ya kepala. Ya makanya itu dimakruhkan oleh para ulama kita, di antara sebabnya makruhnya persoalan ini. Ya, jadi sebaiknya dihindari, ya, kecuali kalau ada keperluan untuk itu, ya silahkan saja, tapi tanpa tujuan ritual tadi, ya, tanpa tujuan ibadah tersebut. Nah, baik, syukron jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga kepada Abu Khadijah dapat menambah ilmu kita semua tentunya tentang perkara mencukur rambut kita. Dan kita angkat lagi satu pertanyaan dari sosial media kita di Instagram. Bismillah, afwan Ustaz, apakah ada KB dalam Islam? KB yang diperbolehkan? Fadl. KB, keluarga besar, ya. Ya. Jika KB yang dimaksudkan adalah keluarga berencana, ya ini perlu diperinci. Kalau ini maksudkan KB kan ada beberapa macam, ya. Kalau yang dimaksudkan dengan KB di sini adalah 2 anak saja cukup, ya ini tidak dibenarkan dalam Islam kita. Ya tidak dibenarkan dalam Islam kita. Karena Rasulullah SAW menyuruh untuk memperbanyak anak. Ya, menyuruh untuk memperbanyak anak. Nah, di mana itu? Ya beliau menyuruh untuk menikahi wanita yang subur. Ya beliau katakan tazawwajul waludal wadud. Nikahilah wanita yang banyak anaknya, waludal wadud, dan penyayang. Kenapa? Fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena saya akan berbangga, ya, dengan banyaknya umat, ya, berbangga dengan kalian, ya, dengan banyaknya umatku. Ya, jadi perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau suka, ya, kalau kita memiliki banyak anak, dan beliau akan berbangga dengan umatnya tersebut, ya. Ia akan berbangga dengan umatnya tersebut. Ya tidak dibenarkan, ya, hanya membatasi jumlah anak dengan 2 saja. Apalagi kalau sampai, ya, sebagian orang melakukan vasektomi, ya, 2 kemudian dia, ya, tutupnya tidak mau lagi dia hentikan ini, ya, di istilahnya dioperasi, ya, melakukan vasektomi. Ini haram hukumnya dalam Islam kita. Nah kemudian kalau yang dimaksudkan KB itu adalah mengatur kelahiran, ya, mengatur kelahiran. Nah ini perlu dilihat kondisi keluarga tersebut, ya, perlu dilihat kondisi keluarga tersebut, ya. Kalau memang ada sebab, ya, yang mengharuskan dia untuk mengatur, ya, kelahiran anak, ya silahkan saja, ya, tapi itu dengan izin suami, ya, dengan izin suami, ya. Jadi dalam persoalan ini tidak dianjurkan, sekali lagi, ya, kita menjarangkan anak, mengurangi jumlah anak, ya. Jadi pembolehan dalam mengatur kelahiran ini, sekali lagi, ya, jika ada keperluan untuk itu, ya, jika ada keperluan untuk itu, ya, jika misalkan dia memiliki keterbatasannya dalam maisha, dalam penghidupan, dan dia khawatir, ya, ini fakta, ya, bukan karena ketakutan, bukan, ya, kita tidak boleh takutnya dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mau bekerja, berbuat, Allah akan memberikan penghidupan pada kita. Ya, jadi bukan ketakutan, ya, bukan atas dasar ketakutan, tapi dengan fakta yang benar, ya. Nah, jika dipastikan bahwasanya, ya, itu akan membahayakan anak-anak yang banyak misalkan, nah saat itu boleh saja dia mengatur kelahirannya dengan KB tersebut. Nah, wallahu alam. Syukur jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan kita angkat lagi satu pertanyaan dari Facebook, yaitu dari 08229692 sekian dari Ummu Maryam di Mamboro. Yang izin bertanya, Ustaz mau tanya, bagaimana sebaiknya jika seorang muslimah bercadar yang dalam perjalanan dan memasuki waktu sholat, kemudian melaksanakan sholat di masjid yang di dalamnya tidak ada hijab atau jendela masjid yang kemungkinan terlihatnya akhwat bercadar tersebut, apakah harus melepas cadarnya atau tidak? Syukran jazakallahu. Nah, hukum asalnya seorang wanita ketika dia sholat, ya, dia harus membuka wajahnya. Itu hukum asalnya, dia harus membuka wajahnya. Nah, ketika ada bagi wanita yang bercadar, ya, meyakini cadar itu wajib. Ketika ada laki-laki di situ yang bisa melihat wajahnya saat dia sholat, maka dia boleh, ya, menutup wajahnya itu, ya, boleh menutup wajahnya itu. Ya, dan ini disebutkan oleh Syekh bin Baz rahmatullah alaihi. Beliau pernah ditanya masalah seperti ini, ya. Dan ini merupakan dalil juga bahwasanya boleh saja orang sholat menggunakan masker,
ya jika ada hajat untuk hal tersebut, ya, jika ada hajat untuk hal tersebut, ya. Tapi sekali lagi ini jika benar ya ada daruratnya, ya, jangan cuma kekhawatiran yang tidak beralasan, ya, jangan. Kalau memang dipastikan ada laki-laki, ya Anda sholat dengan menggunakan cadar itu. Tapi kalau tidak ada, ya tidak perlu khawatir, Anda wajib sholat ya dengan wajah yang terbuka, ya, dengan wajah yang terbuka. Nah. Baik, syukran jazakumullah khair Ustaz. Mungkin kita angkat satu pertanyaan terakhir. Ini bertanya tentang yang pembahasan tadi Ustaz, tentang apakah membatalkan wudhu ketika menyentuh, sedangkan yang ditahu di masyarakat kita bahwa menyentuh tangan itu menyentuh wanita itu membatalkan wudhu atau lawan jenis Ustaz. Nah, mereka kebanyakan orang berpendapat bahwa mengikuti pendapat yang mayoritas di lingkungan kita, seperti kita di Syafi'i, kita ikut pendapatnya Syafi'i aja. Nah, apakah ini juga pendapat Syafi'i Ustaz tentang perkara membatalkan wudhu ini, menyentuh wanita Ustaz? Iya, benar. Tadi sudah kita jelaskan tadi. Pendapat pertama mengatakan apa? Bahwa menyentuh perempuan, ya, bersentuhan tangan atau apa saja, bagian tubuh mana saja, itu membatalkan wudhu, ya, membatalkan wudhu, dan itu adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, mazhabnya Imam Syafi'i, beliau berpendapat seperti itu. Dan ya yang ada di negeri kita ya karena memang ya mazhab Syafi'i. Cuma uniknya memang kalau di negeri kita nampaknya sebagian orang ketika haji atau umroh di musim haji, apalagi kalau ketika ramai ya 2 juta orang, kayaknya sebagian orang berganti mazhab, ya berganti mazhab, ya. Jadi tidak dibenarkan yang seperti ini, ya. Ya kita beragama dengan dalilnya, dalilnya. Kalau Anda meyakini itu bisa membatalkan, ya pegangi itu ya dengan dalilnya. Kalau Anda meyakini itu tidak membatalkan, nah itu pegangi juga dengan dalilnya. Dan itu kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. 6. Syukran jazakumullah atas jawaban yang telah diberikan, dan kami juga mohon maaf bila ada pertanyaan sahabat roja yang belum sempat kami sampaikan kepada Ustadz, dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu tiap bulan di pekan ketiga bersama guru kita Ustadz Taufik Rahman Yarsi hafizahullah ta'ala dengan pembahasan fikih muslim tentunya. Dan sebelum kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini, kita minta sedikit nasihat mungkin dari guru kita Ustaz Taufik Rahman Yarsi hafizahullah ta'ala sekaligus penutup buat pertemuan kita pada malam hari ini. Baik, di akhir penyampaian saya ingin ingatkan saja ya teman-teman, saudara-saudari kita untuk tetap menjaga semangat beragama, ya termasuk di dalam beragama ini adalah untuk mengikuti kajian-kajian. Ya kajian-kajian kita sekarang ditutup ya di masjid-masjid karena virus yang masih berbahaya. Ya, dan orang banyak posting status ya. Katanya sebagian orang ya tidak semangat lagi ya. Tapi jangan sampai juga yang pasang status ini juga tidak semangat ya. Ya sekarang orang rindu katanya, rindu kajian, tapi faktanya juga dia selalu punya alasan untuk menghindar karena dia pikir mungkin bisa didengarkan nanti sebentar, ya, besok ya. Ya ini juga tidak baik ya untuk kita, karena khawatirnya waktu yang kita sudah sediakan dulu untuk kajian misalkan ternyata kita isi dengan hal-hal lain ya, dan itu dikhawatirkan akan terbawa terus ya, kita tersibukkan dan tidak lagi memiliki himmah obsesi untuk belajar ya. Kemudian yang kedua, kita ingatkan bahwa wabah corona ini sampai sekarang masih berbahaya ya, bahkan ada kecenderungan kasus ini meningkat di seluruh dunia ya, setelah dibukanya lockdown di mana-mana ya. Jadi selalu saya ingatkan diri saya dan pemirsa sekalian untuk mengikuti ya protokol kesehatan, untuk selalu memakai masker ya, memakai masker, mencuci tangan ya, dan menjaga jarak ketika berbicara ya, berinteraksi dengan orang ya, dengan orang. Ya demikian kurang lebih. Terima kasih ya. Semoga Allah selalu menjaga kita dari keburukan dan berkenan untuk mengakhiri wabah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah sahabat Raja Rahimani Warahmatullah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita pada malam hari ini dalam pembahasan kajian fikih muslimah bersama guru kita Ustaz Taufik Rahman Yarsi hafizahullah ta'ala.